Menurut Sartono Kartodirjo, proses integrasi geopolitik dimulai sejak masa Praksara sampai awal abad 20. Awal abad 20 hingga masa Hindia Belanda 1942 sampai 1980 merupakan masa integrasi kaum elit. Pada abad 16 diwarnai dinamika proses integrasi yang cukup pesat. Kondisi ini disebabkan adanya satu peranan ulama, dua peran pedagang, tiga peran bahasa, yang keempat peran migrasi. Satu peranan ulama. Konsep ajaran Islam memunculkan perilaku ke arah persatuan dan persamaan derajat. Beberapa ulama yang berperan penting dalam integrasi pada masa Islam adalah satu Wali Sanga, merupakan kelompok ulama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa akhir abad 15 sampai abad 16. Peran para wali dalam politik dan pemerintahan. Pertama, seorang wali tidak mengembangkan wilayah tetapi memiliki pengaruh politik luas. Kedua, seorang wali memiliki pengaruh politik sebagai penasihat. Ketiga, seorang wali memiliki pengaruh politik secara mutlak dan mengembangkan wilayah. Kedua, kaum sufi. Para ahli tasawuf diperkirakan datang di Indonesia sejak abad 13, ditandai persebaran para ahli tasawuf dari India dan Persia. Tokoh-tokoh ahli tasawuf dari Aceh, Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raini; dari Jawa, Syekh Siti Jenar dan Sunan Panggung; dari Kalimantan dan Sulawesi, M. Nasifal dan Yusuf Al. Dua peran pedagang. Satu, menghubungkan penduduk satu pulau dengan pulau lainnya. Dua, proses pencampuran dan penyebaran budaya satu daerah terhadap daerah lainnya. Ketiga, percepatan proses integrasi bangsa. Tiga, peran bahasa. Pada mulanya, bahasa Melayu tumbuh menjadi bahasa perantara dan menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara di semenanjung Malaka, pantai timur Pulau Sumatera. 4. Peran migrasi. Penyebab migrasi yang biasanya dilaksanakan dengan kemauan sendiri yaitu bencana alam, masalah ekonomi, kuli kontrak, dan masalah politik. Migrasi juga terjadi pada kota besar. Faktor pendidikan Belanda membuka sekolah baik untuk bangsanya maupun kaum pribumi. Misalnya, tahun 1980 dibuka sekolah Angkaloro, Stovia, Normal School, dan lain-lain. Sekolah tersebut hanya terdapat di kota besar, sehingga migrasi penduduk dari desa ke kota atau keluar Jawa. Yang kedua, info tentang kitab atau karya yang dihasilkan dari para sufi. Yang pertama, Imam Al-Ghazali adalah ahli filsafat Islam dan tasawuf. Hidup di abad pertengahan, dikenal juga dengan sosok sufi. Karya tulisannya berjudul Al-Mughith min Al-Diyala. Ada 3 kitab Imam Al-Ghazali sebagai bekalnya menjadi sufi. Yang pertama, kitab berjudul Risalah Al-Mutarsyidin. Kitab setebal 326 halaman diterbitkan oleh Darussalam Kairo dengan menelaah kitab ini. Yang kedua, kitab berjudul Adab Al-Nufus. Kitab setebal 145 halaman mengulas istilah-istilah kunci dalam bidang tasawuf. Ketiga, kitab berjudul Al-Tawahum. Kitab ketiga ini diawali paragraf senantiasa diawali dengan kata Fatawahnam. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.